Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita merendahkan diri serta menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Sebagai pujian pembukaan ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah mesin-Mu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak, mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Bagi-Mu berulang kali Engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Dengan teguh Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus mau Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3.
Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Perlu sudah menetes berkat-Mu yang bercurah penuh. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu kita, minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-66, ayat 10 sampai dengan ayat 14, kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir atau ayat 14, kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B, ayat 1 sampai dengan 2. Dari lembah sengsara kuku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu. Doaku pun Kau kabulkan, jikalau kesalahanku terus terikat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun letih
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, selayaknya lah kita mengingat kembali, merenungkan, menggumulkan, menyesali dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai dengan 2. Andaikan surya pagi terbunyi dan menampilkan sinar yang terang, aku bagaikan hidup menyendiri dan kegelapan membuat renang. Tetap ya Tuhan menyinari sampai ke hati akan tepikan tirai aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmat ciptaan yang megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang sejati, sorga cerah. Hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini terambil dari hukum Taurat yang ke-9 sampai dengan 10 beserta dengan maksudnya. Hukum yang ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu
serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum yang ke-10. Jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali mengangkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai dengan 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah pada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dalam minggu kita
pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, diinformasikan kepada seluruh jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 13 bahwa mulai hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2025, semua anggota jemaat di tiap sektor akan dijadwalkan secara bergiliran untuk terlibat di dalam pelayanan ibadah Minggu pagi, siang, sore, dan malam hari. Yang menjadi tugas sektor adalah 1. Penerima tamu sambil membantu membagi tertib acara ibadah. 2. Mengatur tempat duduk jemaat di dalam dan di luar gedung gereja. 3. Membantu mengumpulkan persembahan di luar gedung gereja. 4. Membantu menghitung persembahan setelah ibadah selesai. Untuk hari Minggu ini, anggota jemaat yang bertugas adalah anggota jemaat sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Untuk Minggu tanggal 13 Juli 2025, anggota jemaat yang akan bertugas di ibadah Minggu pagi adalah sektor 5, di ibadah Minggu siang sektor 6, di ibadah Minggu sore sektor 7, dan di ibadah Minggu malam sektor 8. Demikian seterusnya secara bergiliran setiap minggu. Marilah kita bersama-sama mendukung terlaksananya dengan baik pelayanan setiap sesi ibadah minggu di gereja kita. Untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Berkenanlah Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar Roh Kudus itu yang menguasai hati dan pikiran kami,
sehingga kami benar-benar tunduk kepada firman Allah, bukan kepada pikiran dan kemampuan kami. Berfirmanlah di dalam Roh Kudus ya Tuhan, agar kami mengalami kegenapan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Tiga Trinitatis yang bertemakan tentang menjadi ciptaan baru, atau kata lain daripada menjadi manusia yang baru, tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca untuk kita semua. Mari kita dengarkan dan perhatikan teks-teks yang akan kita bacakan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegang atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali ketika kita berbicara tentang ciptaan baru, manusia yang baru, ini tidak akan mungkin terjadi bagi kita secara lahiriah. Namun kita akan memahami ini dengan pendekatan-pendekatan yang rohani. Dalam metodologi penciptaan, perkembangan pemahaman tentang penciptaan, Allah itu bukan lagi hanya kreasi ex nihilo, namun Allah adalah kreasi kontinua. Artinya Allah tidak lagi hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, namun dalam proses yang kita alami sekarang, Allah juga menciptakan atau berkarya terus menciptakan manusia itu supaya masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu berlangsung dalam proses pemeliharaan, dalam proses yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sampai menuju kepada apa yang Tuhan perkenankan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali kalau kita membaca kitab Galatia ini syarat dengan perdebatan-perdebatan yang diberikan oleh Paulus dan menjadi argumen untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat Galatia. Yang konon katanya jemaat Galatia ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus bersama dengan Barnabas pada masa penginjilan yang pertama. Lalu dalam mendirikan jemaat ini ketika mereka berangkat, tentu sekali jemaat yang begitu muda,
pastilah banyak goncangan dan tantangan, mudah dipengaruhi dan mudah didoktrin oleh doktrin-doktrin yang mungkin berbeda dengan ajaran-ajaran Paulus tentang Yesus Kristus dan tentang keselamatan itu sendiri. Tantangan yang paling berat mereka hadapi adalah dari Kristen yang beretnis atau berkebangsaan Yahudi. Karena dalam pemahaman Kristen yang berkebangsaan Yahudi ini, hukum Taurat itu menjadi salah satu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mencapai keselamatan. Jadi dalam pandangan pengajar-pengajar yang datang dari Yerusalem, orang-orang Yahudi, Kristen yang memandang bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Jadi harus dibarengi atau harus berjalan bersama dengan hukum Taurat tersebut. Dua-duanya harus digunakan. Artinya mereka memandang bahwa Yesus saja tidak cukup untuk menyelamatkan. Harus ikut dengan hukum Taurat. Itu yang menjadi perdebatan-perdebatan di kitab Galatia ini atau di jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Walaupun pada waktu itu bukan seluruh Galatia yang dimaksud. Namun para penafsir berpendapat bahwa Galatia yang dimaksudkan ini lebih cenderung kepada Galatia Utara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang mau kita lihat dengan perdebatan-perdebatan itu? Dalam perdebatan itu yang paling menonjol menjadi sorotan bagi kaum-kaum Yahudi yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang datang dari ajaran-ajaran palsu. Dan juga orang-orang Galatia, orang-orang Yunani yang sudah bergabung dengan kekristenan itu, yang digoyang oleh orang-orang Yahudi yang mengajarkan ajaran baru. Mereka akhirnya memperdebatkan tentang masalah sunat dalam tradisi-tradisi yang terjadi sebelum kekristenan hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka memandang bahwa sunat ini menjadi persoalan. Karena dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 tentang perjalanan Abraham dengan Allah yang menetapkan bahwa sunat itu menjadi bagian yang penting dalam hal kepemilikan Allah sebagai umat Allah, itu menjadi persoalan yang dipertentangkan. Padahal nyata-nyata kita dapat membuka teks Alkitab kita kalau dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Para rasul dan para penatua-penatua jemaat sudah menetapkan melalui konsili di Yerusalem bahwa sunat itu tidak mempengaruhi keselamatan. Disunat atau tidak disunat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi bukan berarti para peserta dari konsili ini mau mengatakan ketika Anda tidak bersunat maka Anda tidak layak masuk surga, atau ketika Anda bersunat juga Anda layak masuk surga. Bukan itu. Jadi ketika saudara hari ini bisa melakukan sunat atau khitanan, itu bukan lagi persoalan untuk unsur keselamatan, namun Anda bisa melakukan itu, tetapi untuk proses kesehatan yang kita miliki. Karena secara medis, soal sunat, orang bersunat itu dikatakan secara medis itu menjaga kesehatan dan kebersihan dalam tubuh manusia. Namun kalau Anda melakukan itu supaya Anda mengatakan bahwa Anda lebih murni, Anda lebih kultus, lebih kudus, lebih berpotensi masuk surga, maka itu adalah ajaran yang sudah keliru dalam pandangan Paulus hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif pandangan daripada orang-orang Yahudi ini, mereka memandang bahwa hukum Taurat itu harus menjadi legalitas tentang keselamatan. Dan memahami bahwa hukum Taurat itu harus dipahami secara letterlet atau secara harafiah. Maka itu membuat orang-orang Yahudi menjadi orang yang beriman dan beragama dengan kaku, tegang-tegang,
sensitif. Itu orang Yahudi. Maka mereka terlalu sensitif dalam keberimanannya. Mereka menjadi orang yang tidak terbuka. Mereka menjadi orang yang terkungkung dalam hukum Taurat tersebut. Sehingga tidak memandang Yesus yang merupakan sumber keselamatan dan menjadi patokan untuk keselamatan itu sendiri. Mereka tidak melihat itu lagi. Mereka hanya berpatok kepada hukum Taurat dan siapa yang mengerjakan itulah yang diselamatkan. Namun yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kira-kira siapakah orang yang bisa selamat dengan hukum Taurat? Karena firman Allah dalam Matius 5 ayat yang ke-48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kitab ini, teks ini merujuk kepada hukum Taurat dilakukan secara sempurna. Maka dia berkenan di dalam Bapa dengan sempurna itu. Siapakah manusia yang bisa melakukan hukum Taurat yang 613 pasal itu? Itu artinya dalam Matius yang kita bacakan teksnya tadi, mau menyatakan kepada kita bahwa ketika kita batal melakukan satu hukum Taurat, 612 pasal yang kita lakukan, batal dengan satu pasal yang tidak dikerjakan. Untuk itulah Yesus hadir untuk membatalkan analogi keselamatan tentang hukum Taurat ini. Lalu Yesus datang dengan tampilan yang baru, dengan kasih karunia. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kasih melihat manusia tidak akan mampu selamat dengan perbuatannya, tidak akan mampu selamat dengan hukum Taurat di tengah-tengah kehidupannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna untuk mengerjakan itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada hal yang tadi dalam soal hukum Taurat itu. Yahudi menjadi orang yang sensitif, orang yang kaku, orang yang tertutup. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak kreatif dalam beragama. Saya enggak tahu dan saya tidak memahami. Kalau kita mari menelisik masing-masing dan melihat kilas balik kita sebagai gereja-gereja masa kini. Apakah keberimanan kita dan keberagamaan kita kaku? Apakah kita menjadi jemaat-jemaat, orang-orang Kristen yang tegang, yang tidak mau menerima perubahan? Padahal nyata, Martin Luther jelas-jelas menegaskan, Safer Reformanda, Safer Reformata. Gereja yang benar adalah gereja yang berubah terus-menerus sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Jadi gereja itu tidak kaku. Terkadang gereja kita sekarang adalah gereja yang kaku. Di zaman era digital, kita masih malu-malu kucing untuk menggunakan alat-alat yang ada di era digital ini dalam hal pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan, bahkan persekutuan dalam gereja-gereja kita. Kita merasa kaku dengan itu. Kita merasa asing dengan itu. Ini yang dimiliki oleh Yahudi. Bahkan keberimanan kita juga kadang terperangkap dengan ukuran-ukuran yang kita lakukan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seseorang menjadi Kristen, itu juga cenderung kita kerjakan. Di tengah-tengah kehidupan kita ada orang yang beragama lain masuk menjadi Kristen. Lalu ketika dia belum memakan B2, kita mengatakan, wah belum sah itu menjadi Kristen karena belum makan B2. Kira-kira begitu analogi daripada Yahudi ini tentang sunat. Mereka tidak sah menjadi Kristen karena kenapa? Belum disunat. Mereka belum sah menjadi Kristen. Kenapa? Airang tuhor be Kristen ini kan kira-kira begitu bahasa Bataknya. Kenapa? Airang nyalang dobe itu. Belum dimakan B2. Apakah B2 menjadi tolak ukur Anda menjadi selamat? Lalu bagaimana kalau dia orang yang alergi dengan B2? Apakah kita buat itu menjadi orang yang tidak selamat begitu? Ini menjadi hal-hal yang mungkin kita kaji dalam perspektif kita. Bahkan dalam budaya kita pun kita masuk dalam ranah itu. Seseorang itu tidak sah pernikahannya kita rasa secara adat kalau dia tidak dimargakan. Kan begitu, kalau ada saya nanti saya misalkan anak saya kan ada anak cewek ini yang satu gitu. Jadi kalau dalam filosofi Batak, ketika dia nikah dengan orang Chinese
atau dengan orang Chinese lah saya bilang, karena orang Chinese punya marga begitu. Itu harus saya paksa masuk kepada marga Batak lagi. Kenapa kita tidak menghargai kultur mereka dengan cara seperti itu? Kira-kira beginilah prinsip beriman orang Kristen Yahudi itu. Saya tidak mau mengatakan supaya itu dirombak di orang Batak, enggak. Tapi saya mengambil analogi itu supaya kita paham bahwa keberimanan orang Yahudi kira-kira demikian. Akhirnya tegang-tegang. Bapak Ibu pernah lihat? Saya enggak tahu di Pamen ini seperti itu atau enggak. Ketika ada seksi tamu, penerima tamu di gereja ini, bawaannya tegang-tegang melulu begitu. Itu masih beriman ke Yahudi itu. Kalau bawaannya tegang-tegang, seperti yang di start dia begitu. Senyum pun tidak. Yang datang sudah senyum, tapi dia masih tegang-tegang saja begitu. Karena bagi dia yang tegang itu yang pas gitu. Padahal apa salahnya kita ada lempar senyum senda gurau supaya ada berbaur emosi kita dan pertumbuhan iman jemaat semakin berkembang di tengah-tengah gereja kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga muncul. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti rapat-rapat gereja, kadang rapat-rapat gereja kita ini tegang-tegang loh. Seperti Yahudi kadang kita ini, yang bergereja ini. Dikasih program baru, sensitif semua begitu. Senda dulu gak pernah begitu. Kok baru kita ini? Gitu. Ada pula istilah-istilah, unang mataku ketaduk amang padita, jala unang tahu suwa bulu, daso ruas katanya. Bahasa Batak ini ya. Maaf kalau saya pakai bahasa Batak sedikit begitu. Jangan kita membuat hal yang baru yang belum pernah dikerjakan. Padahal keberimanan kita bukan soal apa yang biasa Anda lakukan. Tapi keberimanan kita adalah berbicara tentang apakah benar yang kita kerjakan itu di dalam gereja ini. Apakah tolak ukurnya kita gunakan benar dengan firman Allah atau dengan logika atau kekuatan dan pikiran kebolehan kita. Mari berbicara dari hati. Mari berbicara berdasarkan kekuatan roh di tengah-tengah. Memutuskan rapat ataupun berapat ataupun melayani di tengah-tengah gereja kita. Kadang kaku kali begitu. Kita enggak melebur. Itu makanya gereja-gereja Protestan agak susah bertumbuh, berkembang. Populasi yang hadir dalam gereja. Kenapa? Karena yang tadi, memang kita udah Kristen, tapi karakternya karakter Yahudi loh. Gitu. Selalu merasa benar dan selalu sensitif begitu. Kalau tidak programnya yang diterima, dia langsung emosi bawaannya gitu. Apakah tidak bisa dikoreksi untuk menjadi lebih baik? Nah mari kita lihat ini yang kedua dalam soal Galatia yang kita baca tadi. Masalah sunat atau tidak bersunat tidak menjadi persoalan dalam keselamatan. Ini menjadi pandangan Yahudi tadi tentang soal sunat itu. Tapi dalam ajaran-ajaran kekristenan sesungguhnya sunat itu tidak menyelamatkan. Itu bisa kita baca. Rom 3 ayat yang ke-28 berkata demikian. Sebab kita yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu tegas. Manusia diselamatkan, dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman. Jadi kalau ada orang masih mengukur keselamatannya dengan hukum Taurat, maka dia akan diadili dengan hukum Taurat. Kalau kita diadili dengan hukum Taurat, maka tak satu pun kita yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi berimanlah kepada Yesus Kristus dan terimalah keselamatan bukan karena hukum Taurat tapi karena percaya di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dalam Galatia 6 ayat yang ke-15 tadi yang kita baca, tegas dikatakan di sana. Sebab dalam Kristus Yesus tidak ada artinya bersunat atau tidak bersunat, tapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang penting. Persoalan yang disoroti Paulus bukan soal sunat tubuh, sunat lahiriah, bukan soal kitanan. Tetapi Paulus menyoroti di sini yang paling utama adalah sunat hati, sunat rohaniah.
Itu bisa baca dalam Rom pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan demikian. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan orang yang disebut sunat dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat hurufiah. Dan sunat ialah sunat hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara eksplisit Paulus mau mengatakan dalam teks ini, soal bersunat atau tidak bersunat secara lahiriah, itu bukanlah tolak ukur keselamatan, dan itu bukanlah menunjukkan bahwa kita ciptaan yang baru. Tetapi Anda menjadi ciptaan baru, saya menjadi ciptaan baru, kita semua menjadi ciptaan baru ketika kita memberikan diri kita, hati kita untuk disunat secara rohani. Jadi sunatlah hatimu. Sunat rohani yang perlu. Dan enggak berguna kita ikut ritus-ritus tetapi tidak ikut dalam realitas. Ini yang sering dalam agama Yahudi. Dan di Kristen sekarang pun banyak yang begitu. Dia rajin beribadah, dia rajin pertangyangan, dia rajin dalam pembinaan-pembinaan rohani. Namun dalam realita hidupnya dia tidak menyunat hatinya. Dia masih membenci sesamanya. Dia masih memfitnah saudara-saudaranya. Dia masih korupsi. Dia masih merampok hak-hak orang miskin. Maka ritus-ritus yang kita gunakan itu tidak berguna sama sekali. Kalau itu tidak masuk ke dalam realitas. Maka berimanlah bukan kepada ritus. Lihatlah pertumbuhan gereja bukan pada megangnya ritus-ritus yang dikerjakan. Tapi lihatlah pada perkembangan gereja. Bagaimana gereja itu hidup dalam barometer atau indikator Kristus menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu kira-kira seperti ini. Dalam filosofi yang dibangun oleh seorang filsuf yang bernama Plato, pernah ada dalam ceritanya, ada orang yang terperangkap di dalam gua. Dan ketika terperangkap di dalam gua itu, di sana tidak ada cahaya yang bisa mereka dapatkan. Lalu dalam perangkap gua ini, mereka melihat bahwa ada api yang menyala secara terus-menerus di seberang gua itu. Di seberang perangkap yang mereka berdiam atau terperangkap di sana. Lalu ketika perangkap itu, ketika api itu menyala dengan besar, kadang api ini kan bisa dihembus-hembuskan oleh angin. Bahkan bisa api ini mengecil membesar sesuai dengan volume bahan bakar yang digunakan. Apakah mulai habis atau ditambah lagi, akhirnya menaik menurun begitu. Lalu ketika mereka berada di dalam penjara itu, lalu mereka melihat di dinding-dinding gua tempat mereka terperangkap itu ada prajurit dan serdadu membawa senjata, membawa tombak dan pedang, seolah-olah berjalan melintasi lokasi mereka terperangkap tersebut. Lalu Bapak Ibu yang terjadi di penglihatan mereka itu membuat mereka memahami bahwa mereka sedang diawasi, mereka sedang diintai, mereka sedang ada penanganan khusus supaya mereka tidak bisa keluar atau lari dari gua itu. Lalu suatu ketika seorang dari antara mereka memberanikan diri mencoba untuk keluar dari gua tersebut karena dia ingin keluar dari perangkap yang selama ini membebani mereka dan membuat mereka tidak bergerak atau tidak maju dalam kehidupannya atau tidak mengalami kemajuan begitu, stagnan
dalam lokasi itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mencoba melarikan diri ini berhasil menembus gua tersebut dan berlari sampai kepada dekat api di mana api itu dinyalakan. Dia melihat di sana bahwa tidak ada serdadu, bahwa tidak ada di sana orang yang memegang tombak dan memegang pedang. Namun tampaklah bayang-bayang itu di dalam gua. Kenapa? Lalu dia teliti perhatikan, dia bergerak sedikit dari api itu, lalu dia memantau. Ternyata ada patung yang memegang tombak dan memegang pedang di antara api dan gua tersebut. Lalu mereka melihat pemegang tombak tersebut. Dia melihat pemegang tombak tersebut dan berpikir, menganalisa kenapa bayangan itu ada. Lalu dia memutuskan bahwa sesungguhnya prajurit yang mengintai kami, serdadu yang menjaga, mengawasi kami tidak ada. Kami bisa bergerak sebenarnya. Tapi karena ketakutan kami, tapi karena bayangan-bayangan ini membuat kami takut untuk keluar, takut untuk bergerak, takut untuk bertindak, takut untuk membebaskan diri. Akhirnya dia pulang ke gua tersebut tanpa ada yang mengganggu. Dan dia menceritakan ini kepada orang-orang yang ada di gua yang bersama dengan dia dulunya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia menceritakan ini, orang-orang yang di dalam gua tersebut tidak percaya, tidak menerima, tidak meyakini bahwa apa yang realita yang dilihatnya si kawan ini itu tidak diterima. Mereka lebih percaya kepada bayang-bayang tersebut. Mereka lebih percaya kepada halusinasi yang muncul bayangan tersebut atau ilusi yang terjadi karena bayangan itu. Mereka lebih percaya ke situ karena mereka berkata dalam hatinya, yang kami lihat itu ada. Persoalannya, dia hanya melihat tanpa masuk ke dalam realitas yang sesungguhnya. Si kawan ini sudah masuk dalam realitas, tapi mereka tidak berterima dengan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu demikian. Itu hanya bayang-bayang dari keselamatan, bukan itu realita keselamatan. Realita keselamatan yang sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Maka datanglah, lihatlah realita keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus, bukan di dalam hukum Taurat itu sendiri. Karena Yesus sendiri telah menggenapi hukum Taurat itu dalam perjanjian yang baru. Kadang kita demikian di tengah-tengah kehidupan ini. Kadang aturan-aturan gereja, persoalan-persoalan yang kita lihat di tengah-tengah komunitas kita menghambat kita untuk berkembang, menghambat kita untuk membebaskan diri. Seperti orang yang masih hidup dalam hukum Taurat. Demikian kita kadang gayanya hidup di tengah-tengah kehidupan kita masa kini. Maka keberimanan kita kadang terkungkung, tidak mau bebas. Keberimanan kita kadang kaku, sehingga kita hanya memahami dengan harafiah. Kita hanya memahami dengan letter-let, tidak masuk ke dalam realitas yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu makanya dalam ajaran dogmatika Kristen disimpulkan bahwa keselamatan itu tidak dicapai karena perbuatan baik. Namun orang yang diselamatkan pastilah berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diselamatkan, itu otomatis berbuat baik. Tetapi ketika Anda berbuat baik, itu belum tentu Anda orang yang diselamatkan. Maka kita berbuat karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat supaya kita diselamatkan. Ini perbedaan kita yang memahami ajaran Kristen dengan yang memahami ajaran Kristen itu dengan letter-let, dengan paradigma keyahudian tadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut kembali kita lihat dalam hal ini. Ketika Paulus mengatakan bahwa manusia yang baru adalah manusia yang menyunat hati. Dan kita hanya bisa menyunat hati ketika kita memandang kepada salib Kristus. Karena di salib Kristuslah kita memampukan. Di salib Kristuslah kita dimampukan untuk menghentikan segala perbuatan-perbuatan jahat. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, hanya kita mampu melaksanakannya ketika kita memandang pada salib Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pusat keberimanan kita adalah melihat kepada, tertuju kepada salib Kristus itu sendiri. Karena kenapa? Di salib Kristus itulah dipakukan hukum Taurat, dan di salib Kristus itulah dipakukan dosa dan kematian. Dan kematian Yesus di kayu salib itulah menggantikan kematian orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kematian itu sendiri, dalam salib itu, kita diberi peluang keselamatan dan pembebasan menjadi orang-orang yang merdeka di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bukan lagi orang yang terikat dengan kuk. Kita bukan lagi seperti orang yang dalam gua tadi, yang hanya melihat bayang-bayang daripada keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu arahan yang diminta oleh Paulus. Lalu ketika kita memandang kepada salib Kristus, bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Bukan berarti penderitaan itu menjadi tidak ada. Maka dikatakan memandang kepada salib Kristus, pandanglah kepada Yesus yang tersalib itu. Maka kamu akan mendapatkan kesimpulan, kematian sekalipun bisa dipakai oleh Allah menjadi jalan pembebasan bagi kita. Amin. Bapak Ibu ngantuk, biar saya panjangkan khutbahnya. Kematian itu pun bisa dipakai. Jadi bukan hanya berkat yang bisa dipakai oleh Tuhan membebaskan kita. Kematian, penderitaan pun bisa menjadi jalan Allah untuk menunjukkan kasih dan kebesaran. Jadi tadi sore saya memberi ilustrasi gambarannya seperti ini. Pernah ada sebuah keluarga begitu ya. Saya kurang tepat, sebuah keluarga kurang tepat sebenarnya, tapi mungkin itulah bahasa yang bisa saya pakai dulu. Sebuah keluarga ada di sebuah desa tempat saya melayani dulunya. Di sebuah keluarga ini yang terdiri satu suami, satu istri dan 5 orang anaknya. Jadi mereka bertujuh dalam keluarga ini. Di sebuah keluarga ini Bapak Ibu apa yang terjadi? Anak-anaknya spoil, manja karena si bapak memanjakan anaknya, tidak mengizinkan anak-anaknya kerja sehingga menjadi manja atau spoil. Dan istri pun dimanjakan. Istri tidak pernah kerja, istri tidak pernah letih. Tapi yang terjadi bagi istri ini adalah dia selalu pingsan. Hampir rata-rata tiap minggu dia pingsan dan harus dibawa berobat ke rumah sakit. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak masih bertumbuh. Yang paling besar waktu itu masih kelas 1 SMA. Dan yang paling kecil masih ada yang belum sekolah waktu itu. Masih taraf TK. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga itu? Amang ini, yang si suami ini aktif dalam gereja. Dia orang yang berperan dalam gereja, memberikan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja. Lalu pas umur 42 tahun, Allah memberi keputusan yang berbeda. Si bapak ini meninggal dunia. Artinya kita memahami bahwa meninggal dunia itu adalah ketetapan Allah. Ketika si bapak ini meninggal dunia Bapak Ibu, semua orang yang hadir dalam acara duka hampir menyalahkan Tuhan begitu. Kok tega kali Tuhan ini mengambil suaminya padahal dia orang yang pingsan-pingsan, bagaimana dia akan merawat anak-anaknya? Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, bagaimana mungkin ekonomi mereka akan berputar? Kok Tuhan ini tidak memberikan waktu dulu anak-anak ini, tunggu dulu SMA semua, supaya nanti bisa berdikari. Anak-anaknya kan gak tahu ngapa-ngapain, istrinya gak tahu ngapa-ngapain, karena mereka kerja ke ladang. Waktu itu ekonomi mereka memang lebih baik, agak sudah mapan lah di tengah-tengah komunitas di desa itu. Namun Bapak Ibu yang terjadi, di tengah-tengah kehidupannya semua orang menggerutu dan mereka juga menuntut Tuhan, Tuhan kamu tidak adil. Kenapa kamu tidak melihat saya yang menderita ini? Dia berseru dan bahkan protes kepada Tuhan tentang kehidupannya itu.
Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah di acara penguburan saya mau katakan kepada keluarga, dan itu khotbah saya dari Rom 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya tidak panjang khotbah waktu itu dan saya katakan, ingatlah kematian ini pun yang terjadi ini yang menginang dipakai Tuhan untuk kebaikan Anda. Meskipun sekarang Anda tidak akan mengerti. Mereka menggerutu. Itu pendeta atau manusia apa sih? Kok gak ada perasaan khotbahnya kan gitu ya. Harusnya margogo bahwa inang kan kira-kira begitu ya. Kuatlah gitu. Tapi saya katakan, ingatlah. Dalam kematian ini pun Tuhan merancang kebaikan. Ketika Anda memandang Kristus dalam kematian ini, maka akan ada berkat, akan ada penyelamatan, akan ada pembebasan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga ini. Lalu Bapak Ibu, sebulan setelah meninggal suaminya, si istri dengan terpaksa harus pergi ke kebun bekerja, membanting tulang. Akhirnya dia keringat, metabolisme dalam tubuhnya berfungsi dengan normal, bergerak semuanya, akhirnya keringatnya keluar. Secara tidak langsung partikel-partikel penyakit itu juga dibawa oleh keringatnya keluar dari tubuhnya. Lalu si istri itu gak pernah lagi pingsan-pingsan sampai hari ini. Yang saya dengar telepon begitu. Karena saya aktif berkomunikasi dengan mereka sampai hari ini. Lalu yang kedua, anak-anaknya menjadi tidak spoil. Akhirnya jadi mandiri, walaupun kecil terpaksa mereka harus mandiri dan mampu berjuang untuk menjalani dan berperang melawan kejamnya hidup di dunia ini. Lalu mereka diangkat oleh Tuhan dengan cara yang seperti itu. Saya mau katakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu mau memberikan pesan kepada kita, kalau kita mengarah ke situ, mau memberikan makna yang terkandung bagi kita. Kematian itu pun bisa dipakai Tuhan menjadi jalan keselamatan. Jadi jangan hanya memandang kematian sebagai duka, tapi pandang juga kematian sebagai jalan yang ditentukan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Lalu serahkanlah, pandanglah kepada salib. Maka seberat apapun pergumulanmu, seberapa apapun penderitaanmu, seberapa apapun hambatan persoalan yang kau miliki, bahkan sestres, sedepresi apapun kita, kalau kita mampu mau memandang kepada salib Kristus, kita akan menemukan bahwa di dalam depresi pun Tuhan berkarya, Tuhan berencana. Bukankah itu khotbah di minggu yang lalu? Elia yang depresi menyeru-jeru kepada Tuhan ketika dia diancam oleh Isabel. Lalu dia menemukan jalan keluar. Justru Tuhan mengatakan, pergilah, di sana ada Elisa. Serahkanlah tugasmu ke situ dan aku akan mengangkat engkau ke surga. Lalu itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika berseru kepada Tuhan dalam penderitaan, ketika menghadap salib, beban yang berat akan terasa ringan. Ketika menghadap salib, pergumulan yang begitu berat, akan ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dalam akhirat dan dalam masa kini. Hari ini juga Tuhan menyelamatkan. Bukan hanya hari esok. Bukan hanya di kehidupan yang akan datang. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada sunat yang tadi. Soal sunat hati yang dikatakan menjadi manusia yang baru, Paulus menegaskan bahwa orang yang bersunat secara rohaniah, yang menyunat hatinya, itulah orang yang hidup dibaharui oleh roh dan pikirannya dikenakan dengan pikiran kekudusan. Maka orang yang hidup baru itu, ciri-cirinya adalah dia dibaharui di dalam roh, digerakkan oleh roh, bukan digerakkan oleh pikiran. Jadi kita kadang masih digerakkan oleh pikiran kita. Kita masih digerakkan oleh ego kita. Mari terima Tuhan supaya Tuhan menggerakkan kita. Kalau kan Anda bergerak bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan yang menggerakkan,
semua jalan yang kita lalui pasti akan disempurnakan oleh Tuhan. Lalu dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 sampai 32, Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup baru itu tidak lagi berdusta namun berkata benar. Itu makanya orang yang hidup baru mengatakan dalam hidupnya, Matius 5 ayat yang ke-37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selain dari situ berasal dari setan, si jahat. Jadi nggak boleh abu-abu, nggak boleh kita mengatakan alang-alang kubotok begitu. Katakan saya tidak tahu, saya tahu. Jangan alang-alang kubotok. Jangan remang-remang. Katakan gelap terang. Maka orang yang hidup baru hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam manusia yang lama hidup dalam gelapan. Kan jelas dia begitu. Lalu yang berikut dikatakan memberi ruang pengampunan. Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi orang yang hidup baru harus siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Orang yang mengampuni adalah orang yang lebih kuat. Memang pengampunan itu tidak gampang. Kita harus belajar. Dan kita harus latihan untuk pengampunan. Jadi harus mengampuni. Masih adakah Bapak Ibu yang belum mengampuni saudaranya? Masih adakah anak-anak sekarang yang masih membenci saudaranya? Kan begitu, harus ada ruang pengampunan untuk itu. Lalu tidak menyimpan, kalau ada pengampunan berarti kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kegeraman, tidak menyimpan kedengkian dalam hidup kita. Itu Efesus yang ke-4 yang ke-32 nanti. Itu dibuang semua. Maka kepahitan, kebencian, kegeraman, kedengkian dibuang. Buang itu gitu. Itulah yang disunat tadi. Putus sunat itu. Lalu berikutnya dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ingat Bapak Ibu, iblis itu apa namanya ya? Bahasa Batak lebih tepat. Siat jari-jari, siat botohon begitu. Ketika Anda memberi ruang yang kecil, maka dia akan mengambil ruang yang besar, bahkan akan mengambil alih kehidupan Bapak Ibu. Jangan coba-coba bermain-main dengan iblis. Sedikit Anda membuka peluang, Anda akan dikuasai habis-habisan. Bahkan Anda tidak akan menjadi diri Anda sendiri. Seperti khotbah di minggu-minggu yang lalu tentang orang gerasa yang dikuasai mutlak oleh iblis. Tidak lagi dirinya, bahkan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi orang yang dikuasai iblis itu cenderung memiliki kepribadian yang berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, berikut kembali dalam Efesus 4 ayat yang ke-33 dikatakan, maka orang yang hidup dalam manusia yang baru itu berbelas kasih. Dia mengasihi saudaranya dan juga memberi perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan kotor. Coba cek Bapak Ibu, mana lebih banyak perkataan kotor yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang mengutukikah yang keluar dari mulut kita? Atau perkataan yang membangun dan memberkati? Dan saya mau katakan melalui khotbah ini, mulut kita tidak diciptakan Tuhan untuk mengutuk, tapi untuk memberkati. Amin. Itu tidak diciptakan untuk itu. Jadi Bapak Ibu masih rajin berkata kotor hari ini, mendengar khotbah ini, mari bertobat lagi bersama-sama. Supaya tidak ketahuan ke depannya lagi. Karena gampang mencari orang yang suka berkata kotor. Kejutkan aja tiba-tiba. Pasti ketahuan dia. Apa yang keluar dari mulutnya? Pasti itulah yang sesungguhnya begitu. Ketika kita buat terkejut tiba-tiba kan langsung muncul itu. Anu. Dan lain sebagainya. Dia akan munculkan itu dalam hidupnya. Karena itu adalah kebiasaan kita di tengah-tengah kehidupan. Lalu dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya, jangan menolak kebenaran dalam hatimu. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat mungkin dalam beberapa khotbah yang kita petik pada saat ini. Lalu secara simpel kita mau menyimpulkan khotbah ini dengan kata demikian. Kira-kira apa bedanya manusia yang baru dengan manusia yang lama? Kira-kira apa bedanya ciptaan yang baru dengan ciptaan yang lama?
Bagaimana cara membedakannya dengan gampang gitu. Mungkin kita bisa rangkum dari khotbah yang telah kita terima ini dengan kata demikian. Manusia yang baru itu adalah manusia. Manusia yang lama adalah manusia yang didorong dan digerakkan keinginan. Sementara manusia yang baru adalah manusia yang digerakkan dan didorong oleh Roh Kudus. Jadi dia berjalan oleh tuntunan Roh Kudus. Lalu yang kedua, manusia yang lama merasa bisa. Jadi itu cenderungnya. Manusia yang hidup dalam manusia yang lama itu merasa bisa. Sedangkan manusia yang baru atau ciptaan yang baru adalah bisa merasa. Hanya dibalikkan saja. Merasa bisa atau merasa mampu, sementara manusia yang baru bisa merasa. Jadi Anda bisa merasakan penderitaan orang. Anda bisa merasakan kepahitan yang dimiliki oleh orang lain. Anda bisa merasakan pergumulan yang dirasakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, manusia lama adalah merasa kuat dan merasa mampu. Sementara manusia yang baru adalah dikuatkan dan dimampukan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda merasa mampu, Anda belum masuk dalam golongan ciptaan baru. Tapi kalau Anda merasa dimampukan oleh Kristus, sesungguhnya saya tidak mampu. Sesungguhnya saya tidak bisa. Namun Roh Kudus memampukan saya. Itulah manusia yang baru dan yang lama tadi. Lalu yang terakhir, yang mungkin bisa saya simpulkan begini. Manusia yang lama berteriak-teriak tentang dosa. Tapi manusia yang baru berupaya dan berjuang menutup pintu dan memperkecil ruang terjadinya dosa dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu menyimpulkan atau memetik kira-kira kemana arah kita nanti. Saya berharap setelah mendengar khotbah ini Bapak Ibu menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus dengan memandang salib Kristus adalah keselamatan untuk selamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengajar kami menjadi manusia dan ciptaan yang baru di dalam Roh Kudus. Sebab karya Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang membaharui kehidupan kami senantiasa, agar kami semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dibaharui untuk berkarakter yang baru, untuk beriman dengan cara yang baru di dalam Yesus Kristus, supaya kami mampu membuat Yesus menjadi indikator bagi kehidupan kami dalam mengambil keputusan, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan di dalam proses-proses program-program ataupun harapan-harapan yang kami inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya dengan kehidupan kami yang baru, Tuhanlah yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian kita, penambahan kidung jemaat. Dulu kau tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diriku
Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Jatuh terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, peluang sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan tertulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Hiduplah menjadi ciptaan yang baru dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu.